Lalu tiba-tiba tepam kata bodi mobil, seperti bodi mobil dihantam batu besar. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yahya Anak Rainin dalam perjalanan Rumbai Okura. Saat ini kita berada di sekitar Danau Buatan menuju Rumbai. Sambil melihat kondisi jalan, kita bincang-bincang sedikitlah mengenai apa tema-temanya yang berkaitan dengan trik perjalanan jauh. Yang jelas kemarin adalah kondisi mesin itu jangan sampai diabaikan, karena begitulah dia gitu. Lalu penyakit di lintas timur itu, kita kan melalui lintas timur. Ini penyakitnya itu banyak lobang-lobang, yang artinya kondisi ban juga harus kita perhatikan. Saya biasanya akan terlebih dahulu mengganti ban ya, karena memang kebetulan umurnya sudah lewat pula kan. Nah, tapi istilahnya minta cek betul ke toko ban, ini ban masih layak pakai apa enggak gitu kan, karena saya akan melakukan perjalanan jauh. Jujur saja, karena ini kan menyangkut nyawa. Nah, ada kemarin ketika Lebaran tahun 2024, 2023 ya kayaknya. Lebaran tahun 2023. Aduh, terlalu nyempit nih. Terlalu nyempit, Pak. Turunnya. Lebaran di 2023. Saya juga berangkat ke Jawa, cuma kondisi mesin waktu itu berdasarkan pengalaman sebelumnya itu sudah dipastikan kondisi mesin sudah oke. Lalu beberapa trik perjalanan itu sudah dikuasai. Nah, sampailah akhirnya di tol Trans Jawa. Itu dalam kondisi hari raya yang ketiga, itu berarti pas ketika kita sudah sampai di tol Trans Jawa, itu hari raya ketiga. Itu kondisi memang tidak terlalu padat, cuma masih ramai, dan kondisinya balap-balapan semua, balap-balapan kencang, karena sekitar pukul 2 siangnya nanti itu arus tol akan dijadikan satu arah menuju ke Jakarta, sementara kita kan dari Jakarta menuju ke Jawa Timurnya gitu. Nah, jadi ya, banyak itu mobil berpacu-pacu. Nah, dalam kondisi itu saya pun biasanya membawa mobil itu maksimal 100. Nah, saat itu saya coba seberapa mampu saya. Tiba-tiba ketika mau mendekati Semarang, itu ketika mencapai 140, kok mobil ban terasa goyang, setir kok terasa kasar gitu kan. Kenapa? Akhirnya kita berhenti di rest area, cek lah menyeluruh. Mungkin kempes atau apa? Enggak, kempes tidak. Mungkin ada benda-benda asing yang lain. Tengok, lihat, tidak, tak ada, masih aman. Kita terus saja sampailah ke tujuan, sampailah ke Ponorogo di Pondok Modern Gontor 1 yang Putra. Sampai di sana barulah bannya kempes. Ternyata besoknya ketika kita tambal ban, ternyata paku 4 inci menancap lurus mulus di situ. Astagfirullah, saya bilang. Dan alhamdulillah juga dibilang selamat, itu nyawa. Nah, itu pelajaran lagi. Walaupun bukan mesin tapi ban itu banyak crash. Masalahnya di depan mata saya sendiri, di dalam tol itu sendiri banyak insiden. Di sekitar tol Bawen itu kan mendaki menurun, itu banyak kejadian pada saat itu. Ada mobil derek lah, ambulan datang, banyak kejadian. Kita selamat, alhamdulillah gitu kan.
Itu dalam masalah kondisi ban. Dan dulunya juga ketika di perjalanan Jawa pertama arah pulang setelah keluar dari tol, di sekitar perbatasan Jambi Sumatera Selatan, saya tidak tahu nama daerahnya, itu dalam kondisi malam hari sekitar pukul 11-an lah, pukul 10, pukul 11 sekitar itu. Jadi aspal sedang dipotong gitu, mau ditambal, sedang dipotong. Nah, jadi kita pakai trik menghindar lah kan, menghindar mana potongan-potongan itu, karena itu tajam, pasti berakibat betul dengan lubang. Jalan menghindar jalan. Nah, yang jadi masalah sekarang kadang lampu kawan nih LED-nya aduh terlalu murah hati. Sinarnya itu menyilaukan mata. Lama. Memang luar biasa lampu LED putih ini. Sebenarnya lampu LED itu bagus, apalagi kalau diatur cut off-nya itu tidak akan menyilaukan mata. Ini ya Allah Tuhanku, menyilaukan mata, akhirnya masuklah kita, mungkin yakin masuk ke potongan aspal itu. Karena pas lagi kita berjalan itu dalam kondisi silau, mobil jalan cuma sekitar 20 atau 30 km per jam. Karena kita yakin ini pasti ada lubang. Berharap nanti paling tidak, kalaupun seandainya termasuk ke lubang itu tidak menyebabkan sesuatu. Lalu tiba-tiba tepam kata bodi mobil, seperti bodi mobil dihantam batu besar. Walah, ini berarti yaudahlah, yakin jalannya terus jalan sekitar 200-an meter itu mulai terasa itu ban di kanan. Oh, udah mulai kempes nih. Oh, lama-lama yaudah dipaksa aja. Kalau kita ganti di tepi jalan ini, jalan sudahlah gelap, apa yang mau dinampak gitu kan. Kondisi jalan pun ramai, banyak truk, ya sudah kita paksa sajalah ke pinggir. Dan setelah itu, wah, nampak bannya memang sama sekali koyak, tak bisa dipakai lagi. Lah kita gantilah dengan ban seret. Nah, sambil karena sudah capek juga, ya sudahlah, nginaplah di Jambi, sekalian ganti ban besoknya gitu. Ya sudahlah, itu kejadiannya. Jadi kalau di lintas timur, lubangnya itu sangat berakibat kepada ban. Dan sebaiknya mungkin untuk kenyamanan kita, kalau terasa ada goyang-goyang sedikit, mending mungkin periksa menyeluruh kondisi ban itu seperti apa. Demikian, wassalamualaikum.